Gharib, kemarin udah disinggung tentang ilmu gharib atau terlalu ringkas? Ringkas aja Ustaz, saya baca ini jelasin. Baca ini jelasin. Kalau detail-detail gitu enggak. Gharib berasal dari bahasa Arab gharibah atau gharib, jamaknya gharaib. Artinya ilmu Al-Quran yang membahas mengenai arti kata dari kata-kata yang ganjil yang terdapat di dalam Al-Quran dan tidak umum untuk dipakai percakapan atau termasuk penulisan sehari-hari. Maka disebut dengan ilmu gharib. Kemudian apa macam-macam gharib dalam Al-Quran? Yang pertama sakta. Apa itu sakta? Sakta menurut bahasa artinya al-man'u atau menahan. Sedangkan menurut istilah menahan suara pada suatu kalimat tanpa nafas dengan niat untuk melanjutkan kembali bacaannya. Ini mungkin belum dipaparkan. Pengertian sakta di kitab Al-Qaulus Sadid halaman 42, Al-Qaulus Sadid fi ilmi tajwid, berhenti sejenak kira-kira ukuran 2 harokat. Jadi ini contoh aywajan walam yaj'al lahu aywaja, qayyima ukuran 2 harokat. Berapa 2 harokat? Bisa ditentukan. Tak 2 harokat. Walam yaj'al lahu aywaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan. Ukurannya 2 harokat tanpa nafas. Maka dari pengertian sakta bisa disimpulkan yang pertama berhenti atau diam menahan suara. Untuk yang kedua lamanya kira-kira 2 harokat. C, diniatkan untuk melanjutkan kembali bacaan. Salah satu ada yang janggal dari 3 rukun ini, maka tidak dianggap sebagai sakta. Ya, berhenti atau diam sambil menahan suara, kemudian ukuran 2 harokat, dan yang ketiga niat untuk melanjutkan kembali bacaan, bukan langsung rukuk. Kalau dalam sholat langsung rukuk misalnya, walam yaj'al lahu iwaja, Allahu Akbar, dianggap sakta enggak? Enggak. Kemudian menurut Imam Hafiz dalam bait Syatibiyah disebutkan wasaqta bi hafsin dunaqatin latifatin ala alfit tanwini fi iwaja bila wa fi nuni man ra wa marqatina walam bal rona wal baquna la sakta musila. Ini menurut Imam Hafiz dalam bait Hirzul Amani wa Wajhut Tahani. Artinya sakta menurut Imam Hafiz diterapkan tanpa memutus runtunan kalimat dan dibaca samar. Wasaktatu hafsin dunaqatin latifatin. Sakta menurut Imam Hafiz adalah berhenti sejenak tanpa memutus ala alfit tanwini, ya. Yaitu berhenti pada alif, di tanwin lafal iwajan dibaca iwajan, bila fi iwajan bila. Kemudian wa fi nuni man raq wa qila man raq, enggak boleh dibaca wa qila man raq, enggak. Yang ketiga marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Dan yang terakhir lam bi bal rana kalla bal rana ala qulubihim. Nah, selain ini menurut Imam Hafiz enggak boleh dibaca sakta. Hanya 4 ya. Kalau imam-imam qiraat selain Hafiz, misal menurut Imam Hamzah, setiap ada al yang bertemu dengan hamzah kotok maka dibaca hafiz. Contoh
wa fil ardi. Nah, itu bukan Imam Hafiz, itu antara Imam Hamzah. Baik, poin kita Imam Hafiz hanya 4, selain itu nggak berfungsi. Oke, kalau mau sakta selain Imam Hafiz panjang untuk iyatin tapi ilmu qiraat insya Allah lebih lengkap. Imam Hamzah saktanya seperti apa, kemudian Imam Kisai seperti apa, tapi ilmu qiraat. Baik, Ibnu Sa'dan ini hanya penjabaran mungkin ya, tapi nggak masuk ke LSP, hanya ya, penguasaan di luar. Untuk LSP cukup 4 itu dihafal, yaitu surat Al-Kahfi ayat 1, kemudian Yasin ayat 42, kemudian surat Al-Qiyamah, waqilaman raq ayat berapa tuh hafal. Yang terakhir surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-13. Kalla bal rana. 4 itu yang masuk materi kelas B. Cukup ya. Kenapa kok dianjurkan untuk sakta? Nah, ini alasannya panjang. Di sini disebutkan bacaan sakta sampai ujung ayat 1 dari Al-Kahfi karena alasannya begini. Ntar kalau dijabarkan nggak selesai materinya. Ada yang nanya kan mahasiswa dituntut untuk kritis. Oke, cuma kalau dijabarkan di sini waktunya panjang. Ini ntar ujung-ujungnya membahas tentang sejarah. Ya, bacaan sakta kenapa kok dianjurkan di ayat 1 dan 2, ayat 1 di akhir surat Kahfi, akhir ayat 1 dari surat Al-Kahfi. Walam yaj'alahu iwaja, alasannya gini. Kemudian di surat Yasin apa faedahnya? Ada yang tertulis. Kemudian di surat Al-Qiyamah, Al-Mutaffifin, itu ada alasan-alasan sendiri. Yang berikutnya ini di materi tentang sifir mustadir dan sifir mustatil. Ya, ini ada di penerapan rangkuman ini ya, ada ana lakinna abduruna ar-rasulan salasila qawarira samuda liyarbua, ya, dan lain-lain. Poinnya adalah sifir mustadir dan sifir mustatil. Saya jabarkan yang ringkas saja. Kalau panjang mungkin bisa 1 semester. Baik, sifir mustadir. Apa itu mustadir? Mustadir tanda bulat kecil. Sekilas sebelum mengenal mustadir dan mustatil, kadang di Quran kita menemukan bentuk-bentuk ini, malaihi, tamu, dan di atas alif, ini salah posisi ya. Afa, in, ini apa istilahnya bulatannya di sini. Lakinna, mi'aton, mi'ata ini, mi'tat semua di sini. Ini ada yang kurang pas penempatan lingkarannya. Ntar boleh dicek di mushaf Madinah atau mushaf Departemen Agama ada. Min naba'il mursalin li syai'in walatai asu lan nad'uwa di atas alif wa nab'luwa. Nah, bagaimana hukumnya? Yang pertama sifir mustadir. Apa itu mustadir? Ini ntar masuk bagian dari materi LSP. Tanda bulat kecil di atas huruf dan berfaedah bahwa huruf tersebut tidak berfungsi baik wasol maupun waqaf. Maksudnya apa? Nih, apa in misalnya. Contoh sifir mustadir. Ala inna thamuda kafaru rabbahum. Nah, ini ada tanda alif. Kok kurang ya? Bisa nggak kurang? Kelihatan nggak? Thamuda. Fungsi di sini baik wasal ataupun waqaf nggak kebaca. Maka ketika dibaca waqaf, ala inna thamud, bukan inna thamuda, salah. Ala inna thamud. Ketika wasal alif nggak berfungsi.
gak berfungsi. Ya. Secara bacaan, secara ilmu rosem karena alif ada fungsi. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menguatkan. Dari ilmu rosem gitu ya. Contoh lagi, li syai'in. Ini kalau sekilas dibaca li syai'in. Ya. Cuma alif sini nggak berfungsi, ada lingkaran di atas alif. Bacanya langsung li syai'in. Ketika waqaf li syai', bukan li syai', enggak. Atau ini wa nablu wa akhbarakum. Ketika waqaf wa nablu, bukan wa nablu, salah. Ketika dibaca wa nablu, faedahnya udah beda. Litatsluwa, ya, litatsluwa alaihimul ladzi auhayna ilaik. Litatslu ketika waqaf, ketika wasal litatsluwa alaihimul ladzi auhayna ilaik. Oke, itu sifir mustatir. Seolah-olah ketika ada sifir mustatir di atas huruf alif maupun wawu atau ya, seolah-olah huruf tersebut tidak berfungsi baik keadaan wasal maupun waqaf. Itu dari segi bacaan. Kalau dari segi penulisan kita kembali ke ilmu rasam Al-Quran di semester 4 untuk IAT. Yang kedua, sifir mustatil. Sudah dijelaskan Pak? Sifir mustatil sudah dijelaskan atau belum? Belum. Lah kemarin taurus harian? Ya itu yang dia singkat doang Pak. Di modul yang itu yang simpel itu. Hah? Ikuti modul Udah dijelasin. bilang ini namanya sifir Iya, mustatir. jadi garis tarik namanya itu sifir garis tarik. Sifir itu artinya apa? Sifir itu artinya bulatan. Bulatan ada yang berbentuk lonjong atau mustatil, ada yang berbentuk bulat disebut mustatir. Ya. Mustatil ini artinya bulatan dan lonjong. Yang dimaksud dengan mustatil adalah tanda bulatan berbentuk lonjong yang terletak di atas huruf alif. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah alif tersebut dibaca ketika waqaf. Alif dibaca ketika waqaf. Ya, ketika wasal alifnya menjadi hilang. Ketika wasal alif menjadi hilang. Kalau di mushaf Madinah, contohnya kayak gini ya, saya bukakan dulu. Kelihatan ini? Poinnya adalah di sini. Ini kira-kira mustatir atau mustatil? Kurang gede? Lihatnya begini. Kalau kurang gede saya gedein lagi. Khawatirnya kurang jelas. Nih, saya gedein. Mau nggak mau pas presentasi laptop harus dituntut bagus. Ya, ini adalah logo mustatil yang bulatan lonjong. Apa fungsi mustatil? Ketika waqaf alifnya terbaca, tapi ketika wasal alifnya menjadi hilang. Wa tazunnuna billahi dzununa. Ketika waqaf satu alif. Ya. Tapi ketika wasal wa tazunnuna billahi dzununa hunalika batuliyal mu'minun. Oke, itu mustatil. Kalau mustatir bentuknya kayak gini. Ini ntar dibedakan ya. Sebentar. Nah, ini mustatir. Mana bisa bedain?
Beda apa sama? Beda apa sama? Tajlu bulatannya begini. Kalau mustatil panjang ke atas. Apa maksud ini? Ini seolah-olah alifnya nggak ada. Ya. Wattaba'u ma tatlu syayatin. Ketika waqaf ma tatlu. Oke, cari yang berbentuk nasab biar ketahuan itu cara membacanya panjang atau enggak. Saya cari yang bentuk nasab ya atau fathah. Nah, ini semua mustatir. Nah, ini yang bentuk nasab. Wa ma ataitum mir riban liyarbuwa fi. Ketika waqaf gimana? Wa ma ataitum mir riban liyarbu. Ketika waqaf. Ketika wasal wa ma ataitum mir riban liyarbuwa fi amwalin nas. Pendek. Ini wasal atau waqaf alif seolah-olah enggak ada. Itu mustatir. Mustatir yang melonjong. Maka dari definisi ya. Untuk mustatir tanda bulat kecil di atas huruf berfaedah bahwa huruf tersebut tidak berfungsi baik wasal maupun waqaf. Ya. Tapi kalau sifir mustatil, tanda bulatan berbentuk lonjong, tadi berbentuk bulat nih, di atas huruf alif dan berfungsi ketika waqaf, tapi nggak berfungsi ketika wasal. Maksudnya di situ disebutkan sebaliknya, apabila kondisi wasal atau lanjut bacaannya, maka alif dibaca pendek. Nah, itu mustatil. Nah, contohnya baru ada di buku modul tuh. Oke, kita baru membahas modul. Baik, dita gede. Biar untuk ya, cek. Ana mustatir atau mustatil? Di sini nggak ada perbedaan nih. Mustatir dan mustatil di sini hampir sama di buku di modul. Ya. Oke, mohon dicek lagi. Saya buka yang mushaf cetakan Madinah. Ya, kita bedakan mana mustatil, mana mustatir. Oke, Pian. Paham apa enggak? Paham enggak? Oke, berarti siap mencoba ntar tes pertama. Nah, ini mustadir. Merah ya. Ini mustadir. Apa? Bukan sukun, tapi sifir mustadir. Ini mustadir semua. Bi'aidin, bukan bi'aidiu, enggak. Terus sifirnya sifir mustadir, seolah-olah huruf tersebut dianggap enggak ada. Min nabai. Nah, ini yang mustatil tadi. Oke. Ini contoh yang mustatil. Beda apa enggak? Beda? Mustatil. Diingat di kamera, mustatir modelnya begini. Mustatir bentuknya begini. Nah, ini mustatir. Yang sana. Nah. Ya, ini mustatir, mustatil yang melonjong ke atas.
Jabu. Nah, jabu ini adalah mustatir. Oke, kita cek di modul ada perbedaan apa? Sama. Ana mustatir apa mustatil? Oh, maaf. Ikhtalafa ulama fil qarnil asyrin wahidul asyrin. Ya. Ana mustatir atau mustatil? Ya, biar nggak kelihatan bacanya orang-orang mustaqil. Ya, ana mustaqil. Lakinna mustaqil. Mustaqil. Nah, al-dununa dari modul nih. Penjabaran tadi jelas apa enggak? Atau mau diulang lagi? Saya kopas biar bisa membedakan. Saya kopas dulu ya. Nah, ini mustatil. Oke, saya copy di sini. Nah, ini mustatil. Kalau mustatir, contohnya saya copy dulu. Sama apa beda? Sama apa beda? Kurang gede? Mau digedein? Ini mustatil, ini mustadir. Mustadir dari segi fungsi ini dianggap seolah-olah nggak berfungsi. Seolah-olah dari segi bacaan. Ini hanya berfungsi ketika waqaf, ketika wasol sama dengan ini. Oke. Boleh diamati, dikopas, ntar kita praktekkan ke modul. Cukup? Kita praktekkan. Ya, mustatil, mustadir. Kalau kan kita kembali ke modul. Sudah jelas? Baik, praktek ke modul. Oke. Al-dununa mustatil. Nah, kalau ini ittifaq nih, sepakat. Ar-rasula mustatil, sepakat. As-sabila salasila apa? Yakin? Salasila adalah mustatir. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Mustatir apa mustatil? Mustatir. Ya, berarti masih bingung. Lagi. Ntar dulu, sabar. Qawariro yang pertama, mustatil atau mustatir? Hah? Mustatil. Yang pertama, mustatil atau mustatir? Mustatil. Qawariro. Mustatil atau mustatir? Mustatil. Yang membedakan mustatir dan mustatil masih bingung. Ya,
Apa ayat depannya? Inna Inna a'tadna lil kafirin salasil, enggak. Qawanira min fiddatin. Yang kedua mustatil mustadir. Yang kedua nih jawabnya remang-remang. Yang kedua mustatir. Yang kedua pertama mustatir. Oke, berikutnya. Nanti masih biar jelas lah. Ini masuk LSP. Baik, Samuda. Yang belakang siapa namanya? Masuk LSP enggak? Oh enggak, oke maaf. Beda nih. Samuda masuk apa? Mustadir atau mustatil? Mustadir. Pendapat satu. Apian, ada masukan apa enggak? Samuda masuk apa? Mustadir. Ada pendapat lagi? Leli. Mustadir atau mustatil? Mustadir. Ini mustadir. Liar dua. Mustadir. Liar berluar. Wana berluar. Lanna berluar. Nah, li syai'in mustatir atau mustatil? Mustadir. Nah, namanya siapa? Fauzan. Mustadir atau mustatil? Mustatil. Boleh nggak wakaf di tengah-tengah? Risha. Boleh? Kalau nggak boleh berarti mustadir. Ini mustadir. La kai asu. Mustadir. La yai asu. Mustadir. Hafalam yai asi. Tinggal ngomong mustadir mustatil masih bingung. Ya, ini mengulas materi mana ini? Tinggal mengulas nggak paham kan berarti. Hafalam yai asi apa? Mustadir. Bir. La'at bahanna. Mustadir. Waji'a. Mustatil. Boleh wakaf di wajib gitu. Mustadir. Mi'ah. Mustadir. Yang di tengah-tengah itu otomatis mustadir. Karena nggak mungkin kita berhenti di tengah-tengah. Mi'ata ini, mi'aton, mi'atin dan lain-lain. Oke. Berikutnya wa malai. Mustadir atau mustatil? Boleh berhenti di wa mala. Boleh? Mustadir. Wa malaihim mustadir. Nah, ini kata yang unik, gharib. Walaupun seolah-olah kemarin ada teori tentang hak kinayah. Apa hak kinayah? Hak kinayah jika sebelum dan sesudah hak berharokat maka dibaca Ini hak kinayah atau hak dhamir yang
bukan IAT, paham apa enggak? Bukan mengunggulkan anak IAT karena ya bisa jadi di prodi selain IAT nggak bisa jadi. Kalau anak IAT nggak tahu keterlaluan. Ya, hak kinayah atau hak domir jika sebelum hak berharokat dan sesudah hak juga berharokat, maka hak di sini menurut kaidah dibaca panjang atau pendek? Panjang. Silah Qasirah. Itu menurut kaidah. Tapi ini ada pengecualian. Yardallahu lakum manaf. Ya, kalau ini haknya hak masuk hak kalimat. Fakiha yafqahu. Hak kalimat. Kalau ini radiya yardo. Nah, ini masuk pengecualian. Kalau ini masuk hak kalimat, bukan hak kinayah atau hak domir. Baik. Contoh lagi yang unik-unik ya. Wama ansani. Ya. Padahal menurut aturan jika hak domir adalah mufrad mudzakkar. Ngomong mufrad mudzakkar itu paham nggak? Mufrad itu apa? Satu. Mudzakkar cowok. Mudzakkar cowok. Mufrad mudzakkar ghaib. Apa ghaib? tidak ada. Nggak ada. Dalalah mufrad mudzakkar ghaib. Panjang ya. Mufrad mudzakkar ghaib. Ya. Kemudian sebelumnya ada ya, maka ini harus dibaca kasrah menurut kaidah. Nah, ini keluar dari kaidah. Maka di sini ada khilaf di antara para ulama qiraat. Wama menurut Hafiz dibaca hu. Wama ansanihu illa syaitan. Harusnya wama ansanihi illa syaitan. Gitu ya. Ini pengecualian. Makanya disebut dengan gharib. Berikutnya. Ini khusus Hafiz hanya satu dalam Al-Quran, di mana hak kinayah atau hak domir dalalah mufrad mudzakkar ghaib dibaca panjang, padahal sebelumnya berharokat sukun. Harusnya wa yakhlud fihi muhana, harusnya. Tapi untuk poin ini Hafiz mengikuti riwayat Ibnu Katsir. Ya. Nah, untuk qiraat kan sebelum tajwid dasar menguasai secara 100%, jangan mendalami ilmu qiraat lain. Khawatirnya remeng-remeng karena setiap imam punya tajwid tersendiri. Setiap imam qiraat tajwidnya beda. Contohnya apa? Contoh, jika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan wawu atau ya di lain kalimat, hukumnya apa? Idgham bi gunnah. Itu menurut Hafiz. Riwayat Khalaf mengatakan berbeda. Dari Imam Hamzah, riwayat Khalaf itu dihukumi idgham bila gunnah. Idgham di ghairi gunnah atau bila gunnah. Jadi wa minan nasi may yaqulu amanna. Udah beda. Maka sebelum tajwid dasar menguasai 100%, jangan mendalami ilmu qiraat dulu. Khawatirnya bingung, akhirnya semua riwayat tercampur. Baik. Nah, ini udah diajarin. Ituni utumina disebut dengan tahun kemarin. Hah? Namanya nggak dikasih tahu. Oke. Ini disebut dengan mad badal. Apa itu mad badal? Perlu dijabarkan. Ini saya harus buka lagi mat ini ya. Baik, harus toleran. Saya bukakan lagi kalau mat. Kirain kan sudah menguasai 100%. Ternyata masih bingung. Mat. Oke. Mad badal.
dibaca? Ada kan di buku modul Mad Badal? Mad Badal adalah apabila ada dua huruf hamzah. Huruf hamzah yang pertama berharokat atau hidup, sedangkan hamzah yang kedua sukun atau mati. Maka hamzah yang kedua diganti dengan, ada perincian, alif jika hamzah yang pertama berharokat fathah. Yang kedua ya jika hamzah yang pertama berharokat kasrah, dan diganti dengan waw jika hamzah yang pertama berharokat dhammah. Adapun panjang bacaannya satu alif atau dua harokat, sama dengan mad tabi'i. Seperti adama, asalnya adalah adama. Gitu kan kemarin? Ya, masih ingat ya? Oke, sekarang lafal ituni dan utumina. Nah, ini saya perlu orat-oratan. Nah, orat-oratannya saya bukakan ayat. Ayat. Sekali. Oke, ini ya. Di surat Al-Ahqaf ayat yang keempat ada lafal i tu ni. Nah, ini mau gak mau harus mengupas ilmu sharaf. Tulis saja begini ya. Oke. Sepakat? Itu nih. Ini termasuk kata apa ini? Kata benda, kata kerja, kata sifat, atau kata apa? Kata perintah. Kata apa? Kata perintah. Kata perintah. Berarti uktuni. Dari kata dasar apa? Kata. Ata. Oke, dari kata dasar ata yati. Ini ya. Yati. Fi'il amarnya apa? Uktu. Ata yati fa'ala yaf'ilu. Fi'il amarnya apa? Fa'lan. Fi'il amar. Fi'il amar. Biar tahu silsilah kenapa kok dibaca itu nih, dibaca itu nih. Nanti ada yang komplain. Kenapa nggak dibaca itu ini? Hah? Ata yati fi'il amarnya apa? Fi'il amarnya adalah iti. Fi'il amarnya iti. Asalnya iti. Kenapa kok nggak dibaca iti? Ada yang begini. Karena fi'il amar jika diakhiri dengan huruf mu'tal atau fi'il mu'tal, mabninya adalah harfil illah atau membuang huruf illah di akhir. Ini coret menjadi iti. Nah, berhubung mad badal tadi menyesuaikan, jika sebelumnya adalah harokat kasrah diganti dengan ya, iti. Nah, kok itu nih? Nah, asalnya iktiyu nih. Itu nih asalnya adalah iktiyu nih. Nah, ini mengembalikan huruf ya yang dibuang. Kenapa? Karena dalalahnya adalah jamak. Jamak apa? Jamak mukhatab mudzakkar. Bingung? Nggak move on ya. Duhur-duhur dikasih jamak mudzakkar mukhatab, pusing.
Ini biar lo tahu, ya. Ya udah biar ringkas. Ya, selamat mendengarkan, nggak usah dikritisi. Apa istilahnya? Bingung berarti nggak usah mengkritisi, yang penting diterima. Saya bukan diktator, misal ada yang mengkritisi bilang asal muasalnya gimana? Kok bisa dibaca itu nih? Nih tiu nih. Ini ya asalnya. Tinggal iya. Paham nggak paham? Iya. Ini siang-siang dikasih materi agak berat. Ya, yaitu tentang mad badal. Dan ini masuk bagian dari LSP. Cuma LSP adalah cukup mengganti mad badal itu nih dibaca itu nih, selesai. Tapi sebagai mahasiswa kira-kira terima nggak? Kok kenapa bisa begitu? Ada yang nanya nggak? Nah, nih kenapa bisa begitu? Alasannya. Itu nih asalnya adalah itiuni. Wasalnya apa? If iluni. If iluni itiuni. Nah, ya yang dibaca dhammah, ya, kemudian sebelumnya ada huruf shahih dibaca kasrah, menurut orang Arab berat, maka harokatnya harus dipindah menjadi ituyuni. Ya, ini harokatnya dibalik ituyuni. Nah, karena berat akhirnya dibuang ya, yang menjadi ituni. Maka asal dari tak di sini harokatnya adalah kasroh, dan cara membaca hamzah di sini mengikuti huruf yang ketiga. Dihitung 1, 2, 3. Sini huruf yang ketiga. Dibaca apa asalnya? Kasroh. Kan itiyuni dibaca kasroh. Nah, huruf yang ketiga dibaca dhammah, hamzahnya dibaca dhammah. Ya, menjadi utuni. Padahal cara membacanya ituni bi kitabim min qabli hadza. Asalnya itiyuni, huruf yang ketiga dibaca kasrah. Dan iti, nah, maka hamzahnya dibaca kasrah mengikuti yang ketiga. Nah, tadi di aturan mad badal menyebutkan jika huruf yang kedua diganti dengan ya, asal hamzah yang pertama berharokat kasrah. Ini harokatnya apa? Hamzah yang pertama. Mana hamzah yang pertama? Nah, ini hamzah yang pertama, ini hamzah yang kedua. Ini harokatnya kasrah. Jadi itu nih diganti dengan ya. Ituni bi kitabim min qabli hadza. Itu jika ibtida atau memulai lafal sih. Tapi jika melanjutkan lafal sebelumnya, ini perlu saya bukakan mushaf. Saya bukakan mushaf Quran ya. Mushaf Al-Quran. Enggak mau harus buka. Enggak. Mushaf Al-Quran. Oke. Surat Al-Ahqaf ayat yang keempat. Nah, kelihatan apa enggak? Terlalu kecil. Saya kopas di Word. Oke, kita kopas di Word. Ayat yang ke-3 sampai 5.
Halo, tes. Nah. Baik, poinnya di sini. Oke, kelihatan saya landscape ya. Oke, kelihatan? Cek. Nah, perlu digedein apa enggak? Am lahum syirkum fis samawat. Ya, ketika tidak di sini, ituni hamzah dirubah menjadi ya, yang disebut dengan mad badal. Asal muasal tadi sudah dijabarkan. Masih ingat? Asalnya apa? Iktiyuni menjadi iktuni. Kenapa bisa dibaca kasroh? Karena mengikuti harokat dari huruf yang ketiga. Dan komplain, harokat huruf yang ketiga kan domah. Asalnya adalah kasroh. Nah, maka dibaca kasroh. Kalau ini domah, ini harus baca domah. Dan asal dari harokat huruf yang ketiga dibaca kasroh. Maka ituni bi kitabim min qabli hadza, jika kita mulai di sini. Tapi jika lanjut, nafasnya panjang sih. Allahum syirkum fis samawati tuni bi kitab. Nah, hamzahnya kembali. Jangan fis samawati tuni, salah. Tuh ya. Ya, ini berdasarkan modul. Ituni dan utumina sama. Utumina misal penting itu ada di Al-Baqarah 283. Kembali buka Al-Baqarah 283. Nah, ini ayatnya. Perlu di copy ke Word. Oh, katakan. Utumina. Wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanun maqbudah. Nah, ini falyu'addil ladzi tumin. Oke, poinnya ini ya. Falyu'addil ladzi tumina amanatah. Baik, cek. Falyu'addil ladzi tumina amanatah. Ketika tidak di sini, maka ingat harokat hamzah mengikuti huruf yang ketiga. Huruf yang ketiga dibaca dhamma, di sini harus dibaca dhamma. Nah, utumina amanatahu, ketika tidaknya di sini. Utumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Tuh. Ini materi-materi LSP, kita disuruh silahkan jabarkan contoh yang disebutkan dalam ayat ini. Nah, ini masuk di LSP. Masih lanjut? Buat lanjut atau enggak? Nah, ini bagian dari goreng. Fama atan
ketika waqaf ada dua cara. Ini udah kan menjabarkan ya disukun, non dibaca panjang. Fama ya disukun, kemudian non dibaca panjang. Fama atani. Satu. Atau membuang ya lalu mensukun non. Fama atan. Ya. Baik. Nah, ini bi'salismul fusuqu. Ini adalah bacaan yang disebut dengan naqal menurut hafaz. Menurut hukum bahasa bukan disebut naqal. Alasannya apa? Alasannya al-ismu, hamzahnya itu hamzah apa? Ismu. Ismun itu hamzahnya hamzah apa? Wasal atau kotok? Kotok. Kenapa disebut hamzah wasal? Kenapa disebut hamzah kotok? Ismu hamzah wasal atau kotok? Siapa namanya? Siapa? Roif. Olive. Ismu hamzah wasal atau kotok? Hamzah wasal atau kotok? Ya saya tanya, wasal atau kotok? Hamzah wasal, kenapa dibaca hamzah wasal? Hamzah wasal pengertiannya jika dibaca di awal hamzahnya terbaca, dan jika dibaca di akhir hamzahnya enggak terbaca. Ya, diulang. Hamzah wasal jika berada di tengah hamzahnya enggak kebaca, tapi ketika di awal hamzahnya terbaca, itu wasal. Kotok enggak mau tahu, di awal, di tengah, di akhir tetap terbaca. Maka sebagai contoh, Olive, misal saya baca nih, Liv, ya, saya baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa salah? Hah? Baik. Siapa tadi yang awak? Siapa? Fauzan ya? Fauzan. Betul apa salah saya baca? Nih, ntar penurunnya Pak Fauzan. Pak Fauzan. Hah? Saya baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Betul apa salah? Salah. Woi, betul apa salah? Alasannya apa? Wasal berarti enggak terbaca. Kalau enggak terbaca, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wasal enggak terbaca ketika di tengah. Nah, ini karena berada di tengah, maka enggak kebaca, itu hukum normal. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Maka ketika ibtidak di sini, ya, boleh dibaca lismul fusuqu dan alismul fusuqu ba'dal iman. Oke, bisa dipahami? Bingung? Saya ulang. Saya ulang. Ini harus disebutkan suratnya. Terus. Waduh. Baterainya habis. Speknya mana ini? Emang nggak bisa sini apa? Penuh Zat sama mic. Oh, mic-nya mati. Oh iya. Mau situ? Nggak apa-apa.
lagi dipakai. Oh dipakai? Lihat ke sini. Bisa. Oke, kita percepat ya, karena siang itu waktu yang sangat rawan. Materinya penting untuk review lebih cepat. Bisa lismu, fusumu, boleh dibaca lismu dan alismu. Nah itu cepat. Kemudian khairan al-wasiyah. Nah ini yang di mushaf Indonesia itu dikasih tanda nun kecil di atas di bawah alif. Khairanil wasiyah ahadumillahus somad mubinin yaqulu. Kenapa seperti itu? Karena tanwin asalnya adalah harokat hidup ditambah dengan non sukun. Ini jam berapa ini? Udah waktu awan. Kita peringkas saja. Waya bersutu bastoh dibaca dengan sin. Artinya apa? Ketika sin ditulis di atas, maka membaca sin lebih utama daripada shad. Ketika sin ditulis di atas, membaca sin lebih utama daripada shad. Berarti bastotan, bukan baston. Nah, beda dengan bimusaitirin. Ini sin ditulis di bawah. Ketika sin ditulis di bawah, maka membaca dengan shad lebih utama daripada sin. Ketika sinnya di bawah. Kalau sin di atas, membaca sin lebih utama daripada shad. Musaytirun. Ini kalau nggak buka mushafnya langsung agak susah. Saya buka. Amhumul musaytirun. Ini ada di surat apa? At-Tur. Harus hafal. Ini rata-rata pengikutnya apa ini? Tahsin muqtadi atau tahfidz mahir? Tahfidz mahir harus 30 juz. Ini surat At-Tur. Amhumul musaytirun. Nah nih, kelihatan apa enggak ayat 37? Ayat 37. Ya, sinnya ditulis di bawah. Ketika sin ditulis di bawah, membaca shad lebih utama daripada sin. Boleh dua-duanya, cuma shad lebih utama daripada sin. Baik, kemudian alif lam mim. Nah ini, jika wasal huruf mim dibaca fathah. Alif lam mim. Ya, sebentar. Nah, jika wasal maka mim dibaca fathah. Alif lam mim. Nah, karena di akhir ini hukumnya bukan mat aridin sukun. Hukumnya bukan mat aridin sukun, ya, tapi sudah berubah menjadi mat tabi'i. Maka ini dibaca dua harokat. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini masih mat lazim. Ini bukan lagi mat lazim. Kenapa? Karena si wa sol bukan. Ya, berarti dibaca hanya dua harokat. Nah, di sini boleh dua wajah nih, boleh dua harokat, boleh 6 harokat. Ya, tapi kalau nafas pas-pasan, ya, 2 harokat aja lah. Alif lam mim Allah boleh. 6 harokat boleh, 2 harokat boleh. Maliyah halaka anni sultaniyah. Hanya mengulas saja. Nah,
jika memiliki 3 cara membaca waqaf halaka, maliyah halaka, kemudian wasal dengan mengidghamkan lafal ha. Wasal dengan mengidghamkan lafal ha. Maliyah halaka anni. Maliyah. Kalau ini kan waqaf. Maliyah halaka anni. Yang kedua mengidghamkan ha pertama ke ha kedua. Maliyah halaka anni. Kemudian yang ketiga sakta. Maliyah halaka anni. Tiga-tiganya boleh. Kemudian wallahu bi kulli syai'in alim. Boleh 3 cara, waqaf, wasal atau sakta. Nah, ini cukup hampir selesai. Kemudian al-ana hamzah boleh dibaca 2 cara, panjang 3 alif, 6 harokat dan tashil. Gimana cara membaca tashil? Ahal ana untuk ini ahal ana ahadzakaraini ahallahu, itu tashil. Atau panjang 3 alif, al-ana ahadzakaraini. Tashil bisa mempraktekkan? Coba Fauzan, tashil mana cara membacanya? Tashil kan boleh dibaca 2 cara, panjang 3 alif, kemudian tashil. Nah, mempraktekkan tashil seperti apa? Baru disinggung. Paham nggak? Alif. Alif. Nggak ada. Sampai ngelari siapa? Nanda. Tashil gimana prakteknya? Di 3 lafal ini. Gimana? Bukan ahal. Ahal ana. Kalau ahal, itu bukan hasil tapi ha. Ahal ana. Adzakaraini. Allahu. Allahu. Bukan ahallahu, enggak. Adzakaraini. Ahal ana. Tashil itu antara alif dan fathah. Ahal ana. Baik, sepertinya cukup. Sudah selesai. Ada yang ditanya dari materi LSP atau paham semua? Cukup? Atau mau ditambah materi dari saya Pak Pembahasan? Udah cukup kan? Terus Yang terakhir nggak cukup? ada namanya Ustaz. Hah? Nomor 21 tadi yang itu nggak ada namanya. Namanya nggak ada. Namanya tashil. Kan dibaca 2 masing-masing. Yang pertama al-ana, ya. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Atau al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Ini sama. Adzakaraini harrama amil unthayain. Yang kedua adzakaraini sama dengan a'jamiyun dibaca a'jamiyun. Nah itu persis tashil. A'jamiyun. Kalau ini adzakaraini harram. Nah itu tashil. Ini juga sama. Allahu dibaca Allahu, bukan ahallahu. Jadi nggak panjang ya Ustaz? Enggak. Langsung asalnya Allahu, karena dibaca tashil menjadi Allahu.
lebih halus. Namanya tashil itu memudahkan. Kayak anzartahum ya, menurut riwayat selain hafaz ada yang membaca anzartahum. Tuh. Cukup, udah selesai. Khawatirnya kalau dilanjut penjabaran materi tambah puyeng. Nanya aja kan sedikit. Oke. Tadi yang waya ada nasi yang kecil. Ya. Itu sebenarnya kalau misalnya hati-hati itu beda kan? Sama. Bahasa toh itu asalnya dari bahasa toh. Ya, saya tulis di sini. Enggak ada papan tulisnya laptop. Oke. Dari kata basato. Ini ya. Basato. Fi'il mudhari'nya apa? Yabsutu. Ini asal. Yabsutu. Oke. Yabsutu. Berhubung penulisan rosem Utsmani, jika ada ain fi'il berupa sin, kemudian lam fi'il berupa huruf itbaq atau huruf itbaq enggak? Nah, tadi huruf itbaq itu apa aja? Sod, dot, to, do. Nah, lam fi'il mana? To. Berupa salah satu huruf itbaq, maka ain fi'il diganti dengan sod. Ini diganti dengan sod. Jadi yabsutu. Nah, cuma ntar dari segi bacaan ya tergantung. Jika sin ditulis di atas, membaca dengan sin lebih utama daripada sod. Tapi jika ditulis di bawah, membaca dengan sod lebih utama daripada sin. Gak ditulis sin, sod langsung dibaca, gak usah pikir panjang. Cukup? Baik, sudah cukup kan? Ada yang bertanya lagi? Paham nggak paham? Silakan dihafalin, terutama motor itu huruf dan sifat. Hah? Lisan. Ujian LSP itu lisan, bukan tertulis. Mulai ujian jam berapa? Mulai ujian yang menentukan Pak Adi. Saya nggak tahu. Koordinasi aku kunci nggak? Tergantung panitia. Yang kunci besok siapa Ustaz? Dari LSP, nanti yang menentukan LSP. Ya. Kalau udah selesai bisa langsung pulang kan? Oh boleh. Dan untuk kelulusan ini nggak ada jaminan. Iya. Karena untuk ini objektif sifatnya. Jadi nggak kenal ampun. Nggak lolos, ya udah nggak lolos. Pilihannya hanya dua, antara kompeten dan tidak kompeten atau belum kompeten. B, K, dan K. Kompeten dan belum kompeten. Kalau belum kompeten berarti nggak dapat sertifikat. Cuma nggak dapat sertifikat LSP, tapi dapat sertifikat kehadiran. Oh, nanti bisa mengulang lagi kali Ustaz ya? Ya? Kalau yang ujian kompetensi Bisa online, mengulang lagi, mengulang lagi. tinggal menghubungi LSP. Ada nilainya juga Ustaz? Hah? Nilai Nggak ada nilai. yang tadi Nilainya adalah kompeten dan belum kompeten. Ya, misal baca tashil, ya. Al-ana, nah berarti belum kompeten. Nggak ada nilai. Kalau nilai masih ada di kira-kira 80. Oh, tambah dikit kan 90 enggak. Cukup. Jazakumullah khairan. Semoga lancar dan lulus semua. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, alhamdulillah. Berakhir sudah untuk daurah kali ini, untuk yang daurahnya ya hari kedua, dan insyaallah kita besok akan mengadakan ujian kompetensi. Insyaallah tadi
saya sudah izin 102, 101 dan 102. Jadi nanti terbagi dua. Mudah-mudahan saya nggak tahu nanti ini kan keputusannya dari LSP langsung ya. Pengujinya sampai sekarang saya belum tahu, tapi tadi barusan di WA cuma karena dipakai buat markah, jadi nggak bisa. Nanti saya kasih linknya. Mudah-mudahan di sini juga sudah di-upload satu-satu. Jadi yang mau belajar lagi merajaah bisa lihat gitu. Cuma jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Artinya apa? Tadinya kita ingin kalau itu banyak subscriber ya kita bisa live ya. Tapi kan nggak bisa live, jadi harus manual gitu. Subscribe-nya belum banyak dan memang belum dimulai ya artinya gitu. Nah kemudian bagi teman-teman yang besok akan mulai ujian, jadi 101, 102 untuk ujian di sini dan di situ. Kemudian 103 untuk halte ya, kita gunakan untuk halte. Teman-teman yang terutama akhwat ya mau istirahat di situ ya, khusus perempuan. Kalau laki-laki agak bebas ya, biasa bisa kemana aja. Bahkan kalau mau laki-laki silahkan di ruang ARC, silahkan. Kemarin kita buka ruang ARC sebagai halte pada nggak mau ya karena agak canggung lah. Tapi kalau kelas kan agak umum ya, jadi lebih enak dan lebih nyaman. Kemudian waktunya memang agak panjang, pada akhirnya sampai ada yang jam 3 urutannya ya. Jadi waktunya berapa menit tergantung dari ujiannya ya masing-masing ya. Kalau yang tahfidz memang agak lebih lama dibandingkan yang tahsin ya. Artinya dipersiapkan semuanya. Ketika nanti untuk keputusan siapa yang mendapatkan penguji A, B, C, D, kita nggak bisa tentukan sendiri ya gitu, langsung dari sana. Kemudian nanti untuk teman-teman yang masih kesulitan untuk mengupload tanda bukti bayar dan ada sesuatu yang mau disampaikan, silakan kita selesaikan hari ini. Nanti kita untuk kelanjutannya biar besok prosesnya bisa segera. Kemudian untuk ujiannya nanti hasilnya pengennya sih kita segera ya, tapi mungkin biasanya butuh 1 bulan untuk hasil ujian kompetensi itu. Tapi nanti sebenarnya mau ada wisuda Al-Quran berbarengan ya, berbarengan dengan semuanya. Jadi gelombang 1, 2 dan terakhir 3 itu 20, 21, 22. Nah nanti bagi teman-teman yang masih mau naikkan tingkat, alhamdulillah tahun sekarang ini tahsin tadi pengen tahsin mutawasid bisa ya. Insya Allah sudah keluar hasilnya, mudah-mudahan tanggal 20, 22 itu. Kemudian nanti kalau yang belum lulus ya terserah. Tapi yang jelas untuk saat ini syarat kelulusannya bukan dari uji kompetensi LSP, tapi masih di daurahnya, sudah mengikuti daurah ya. Karena untuk saat ini kita masih fokus bagaimana daurah ini memasyarakat. Satu, yang kedua untuk mempermudah juga teman-teman bisa segera lulus ya. Tapi yang usahakan masanya tahsin tadi aja nggak lulus kan gitu kan gitu. Insya Allah masih bisa ya, gitu. Baik, ada pertanyaan lagi? Nggak ada, nanti langsung kita kumpul setelah ini ya. Bagi nama-nama yang tadi masih manual yang kesulitan mengupload pembayaran, nanti ya kita bantu sekarang. Kemudian ada hal-hal yang mau ditanyakan, yang jelas besok prosesnya jam 9 sampai jam sama habis asar ya. Ya, Ustaz, foto bersama dulu Ustaz. Ya, foto bersama dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, foto bersama dulu ya. Mana cuma berenam. Alhamdulillah sekarang lebih banyak. Mana? Ya. Hadir semua? Ya, silakan. Bersama. Ya, silakan ya. Ambil bagian di belakang. Yang laki-laki di sebelah kiri satu aja. Yang perempuan di belakang boleh. Laki-laki di rumah. Karena biar bisa banyak. Baik. Mungkin nanti bisa digeser. Ya. Silakan itu nanti gantian foto. Ya. Iya. Ya, kasih ababa ya. Iya, saya bawa
Sekali lagi gaya bebas. Nah, ayo Trio. 1, 2, 3. Ya. Oke, teman. Ya. Oke, kita Yang mau ada motivasi kemarin siapa Anissa ya? Anissa. Terus siapa yang nggak bisa upload? Udah bisa? Belum di kongres nggak bisa. Aku coba lagi ya. Iya. Siapa lagi sih yang ini mana daftar absennya mana namanya? Daftar nama hadir